全体がレベルアップしている中、難しい戦い。Tidak ada. Iya. Tidak ada sama sekali dan memang Serangan laser dan banyak drama, Jepang ingatkan Indonesia untuk waspadai Bahrain. Yah, jika pada laga kontra Arab Saudi dan Australia kita mewaspadai pengalaman, kekuatan, dan juga kualitas dari dua tim tersebut, maka pada laga kontra Bahrain ada hal lain yang juga harus timnas Indonesia waspadai, saat bertandang ke markas tim Timur Tengah tersebut. Hal itu adalah serangan laser hingga drama-drama krusial yang bisa pemain Bahrain lakukan untuk memperlambat waktu pertandingan, di mana di dua laga pertama hal itu sudah mereka lakukan saat menghadapi Australia dan juga tim nasional Jepang. Bahkan hal itu sempat membuat pelatih Jepang dan Australia sangat marah, dan inilah peringatan penting dari Hajime Moriyasu soal aksi kontroversial dari timnas Bahrain yang wajib timnas Indonesia waspadai. Games, we got 2 points. If we want to qualify, maybe number 2, we need 15 points. 8 games to go. We have away with China and Bahrain. You believe on that? Yes. You believe on that? Timnas Indonesia kini telah menetapkan target ambisius untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, hal itu tak terlepas dari 2 poin yang didapatkan menghadapi dua tim elit Asia, Timnas Arab Saudi dan Australia. Tentu demi mencapai target itu timnas Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan 2 poin itu, jadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan skuad tim Garuda adalah memenangkan laga ketiga di babak kualifikasi Piala Dunia round 3 menghadapi tim nasional Bahrain. Menariknya meskipun laga kontra Bahrain nantinya dimainkan di kandang lawan, timnas Indonesia diharapkan bisa meraih 3 poin, di mana itu akan membuka langkah penting bagi skuad timnas Garuda untuk melangkahkan kaki mereka ke babak berikutnya atau lolos ke putaran final Piala Dunia, seperti yang sudah disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. 15 poin adalah target kita untuk bisa menempati posisi kedua klasmen di akhir grup C, dan itu kenapa timnas gak boleh imbang apalagi kalah saat berhadapan dengan timnas Bahrain. Secara kualitas laga kontra Bahrain dapat dianggap sebagai salah satu kesempatan terbaik untuk mengamankan 3 poin, dibandingkan saat harus menghadapi Australia, Arab Saudi ataupun tim nasional Jepang. Meskipun dari segi ranking FIFA Bahrain berada di atas Indonesia, tapi seperti yang sudah kita lihat ranking tidak memiliki arti sama sekali untuk timnas Indonesia saat ini, jadi timnas Indonesia tidak kalah dalam hal kualitas pemain, di mana kehadiran bintang-bintang seperti Tom Haye, Jay Izes, Kelvin Verdong, hingga kiper Maarten Paes, telah membuat timnas Indonesia memiliki kekuatan yang tidak bisa diremehkan, dan apa yang mereka tunjukkan di laga kontra Australia dan Arab Saudi telah membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk menyulitkan tim manapun, termasuk mengalahkan timnas Bahrain di laga selanjutnya. Namun ada beberapa hal non-teknis di lapangan yang kami pikir juga harus diwaspadai ketika bertandang ke markas timnas Bahrain. Salah satunya adalah gangguan serangan laser yang baru-baru ini dikeluhkan oleh para pemain hingga pelatih timnas Jepang. Jadi di laga terbaru saat timnas Jepang menghadapi Bahrain, supporter tim tuan rumah nampak menggunakan laser yang diarahkan pada para pemain Jepang, di mana hal itu bertujuan untuk merusak konsentrasi dan fokus pemain. Dalam sebuah artikel dari media Jepang menyebutkan jika pelatih tim Samurai Biru, Hajime Moriyasu, sangat marah atas serangan yang dilakukan para penggemar Bahrain. Selain itu lagu timnas Jepang juga mendapatkan cemoohan dari fans tim tuan rumah, seperti artikel yang ditulis media Jepang The Digest, dan di akhir pertandingan Hajime Moriyasu pun mengatakan, "Saya berharap cemoohan yang terjadi saat lagu kebangsaan dinyanyikan pada pertandingan hari ini
dan tindakan gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan fisik pada para pemain akan segera berakhir. Laser yang disorotkan supporter, "Saya ingin para penggemar bermain adil, sama seperti tim Bahrain," ujar Haji Memoriatsu seperti mengutip dari The Digest. Selain itu, hal lain yang perlu tim Indonesia waspadai dari Bahrain, adalah drama di lapangan yang juga kerap kali dilakukan oleh pemain-pemain timnas Bahrain, terutama saat mereka unggul, yang mana mereka seringkali mengulur-ngulur waktu dengan melakukan aksi-aksi yang memperlambat permainan, di mana hal ini sempat membuat Australia frustasi saat menghadapi timnas Bahrain, yang mana para pemain Bahrain dinilai terlalu banyak mengulur waktu saat itu, dan usia pertandingan. Graham Arnold, pelatih dari timnas Australia, nampak sangat marah, karena banyaknya waktu yang terbuang ketika menghadapi timnas Bahrain. Dalam sebuah interview, Graham Arnold mengatakan jika pertandingan menghadapi Bahrain adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah. "Ini adalah jumlah menit bermain sepak bola terendah yang pernah saya lihat, total bola berada di lapangan dan dimainkan hanya 46 menit, kami harus segera bangkit dari kekalahan ini," ujar Graham Arnold seperti mengutip dari ESPN. Melihat apa yang ditunjukkan oleh timnas Bahrain saat bertanding di laga kontra Australia, dan apa yang ditunjukkan supporter mereka di laga kontra timnas Jepang, jelas timnas Indonesia patut waspada dan mengantisipasi semua hal yang mungkin terjadi. Pertama, timnas Indonesia mungkin tidak boleh kebobolan lebih dulu, karena jika itu terjadi akan sangat sulit bagi timnas Indonesia untuk menghadapi permainan kotor Bahrain, dengan drama-drama yang memperlambat permainan, hingga menghabiskan banyak waktu. Sementara soal supporter yang menyerang dengan laser, kita tidak bisa berbuat banyak, lakukan saja seperti apa yang timnas Jepang lakukan, di mana fokus dan disiplin menjadi kunci utamanya. Timnas Indonesia harus tetap bermain sesuai dengan strategi yang telah disiapkan, dan tidak terpengaruh oleh provokasi tim lawan. Adapun laga kontra timnas Bahrain sendiri akan dimainkan pada tanggal 10 Oktober tahun 2024, sebelum selanjutnya timnas Indonesia akan terbang ke Cina untuk menjajal pasukan tim tirai bambu tersebut. Meski akan menghadapi tantangan serius, namun Coach Shin Tae-yong tetap optimistis, dan percaya dengan kekuatan serta mental dari para pemainnya, di mana hal itu telah ditunjukkan di laga kontra Australia dan Arab Saudi, dan kemenangan di laga kontra Bahrain dan China adalah kemenangan yang paling diharapkan skuad timnas Indonesia, karena jika itu bisa dilakukan maka di bulan Oktober akan kita dapatkan 6 poin, hal itu akan menjadi langkah besar menuju Piala Dunia yang sudah jadi hadapan besar seluruh rakyat Indonesia.